Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bambang Wijayanto. Sahabat pertanian semuanya, seperti kita ketahui bahwa gulma merupakan organisme pengganggu tanaman penting yang tentunya sangat mengganggu dalam budidaya tanaman padi kita. Di samping bersaing dengan tanaman utama kita dalam hal pengambilan unsur hara, air, dan juga cahaya, gulma juga sangat mengganggu kelancaran pekerjaan, meningkatkan ongkos produksi, mengganggu saluran irigasi, dan tentunya mengotori kualitas hasil panen. Seperti pernah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, bahwa keberadaan gulma pada sepertiga umur tanaman dapat menurunkan hasil panen secara nyata. Dengan demikian, pada tanaman padi yang usia panennya mencapai 100 hari, penting bagi kita untuk memastikan agar pada umur 0 hingga 35 hari, tanaman padi dapat terbebas dari gulma. Untuk mengatasi masalah gulma tersebut, kita dapat mencabutnya. Namun demikian, hal ini akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat tinggi. Dengan semakin terbatasnya tenaga kerja, tentunya kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya herbisida. Dalam hal ini, cara yang biasa kita gunakan ada dua macam, yaitu dengan menggunakan herbisida pratumbuh ataupun dengan menggunakan herbisida purna tumbuh. Herbisida pratumbuh biasanya diaplikasikan pada 5 hari sebelum tanam hingga 5 hari setelah tanam. Sementara herbisida purna tumbuh biasanya diaplikasikan pada umur 10 hingga 21 hari setelah tanam. Dengan demikian, penggunaan herbisida pratumbuh mampu memberikan perlindungan yang lebih lama dibandingkan herbisida purna tumbuh. Arti pratumbuh di sini adalah sebelum gulma berkecambah atau muncul ke permukaan tanah. Segera setelah penyemprotan, permukaan tanah akan dilapisi oleh larutan herbisida sehingga ketika gulma hendak tumbuh akan melewati lapisan tersebut. Pada akhirnya, gulma akan mati. Tergantung bahan aktifnya, ada beberapa herbisida pratumbuh yang juga memiliki aktivitas purna tumbuh. Dalam hal ini, herbisida tersebut masih mampu mengendalikan gulma yang sudah tumbuh atau muncul ke permukaan, namun sebatas satu helai daun. Keberadaan air dalam budidaya padi akan mempercepat perataan herbisida yang disemprotkan. Sementara itu, aplikasi herbisida purna tumbuh perlu dilakukan menunggu gulma telah tumbuh secara merata. Meskipun cara ini sangat disukai oleh para petani, namun cara ini memiliki kelemahan karena herbisida purna tumbuh biasanya tidak mampu mengendalikan biji-biji gulma yang tumbuh kemudian setelah penyemprotan. Kali ini saya akan memperkenalkan dua buah herbisida yang berbeda. Yang pertama adalah Kilau 36WP dan yang kedua adalah Eco 36WP. Keduanya merupakan herbisida pratumbuh dari PT Agronatural Technology. Kilau 36WP adalah herbisida berbahan aktif asetoklor 30% dan etilpirasulfuron 6%. Herbisida ini bersifat sistemik selektif dan memiliki aktivitas pra dan purna tumbuh. Herbisida ini berbentuk tepung yang dapat disuspensikan atau WP dengan sasaran terutama gulma berdaun sempit, berdaun lebar, dan teki. Herbisida ini memiliki cara kerja dengan cara menghambat pembelahan sel dan sintesa asetolaktat. Dari bahan aktifnya, maka herbisida ini memiliki kelas K315 dan B2 menurut klasifikasi yang ditetapkan oleh HRAC. Mirip dengan Kilau 36WP, herbisida Eco 36WP mengandung asetoklor 30% dan metilmetsulfuron 6%. Kandungan bahan aktif ini membuat Eco 36WP lebih cocok untuk mengendalikan gulma dengan dominasi gulma-gulma berdaun lebar. Sementara itu, Kilau 36WP yang mengandung etilpirasulfuron akan lebih cocok untuk mengendalikan gulma dengan dominasi gulma berdaun sempit. Untuk mendapatkan hasil pengendalian yang baik, maka gunakan 1 bungkus atau 25 gram Eco 36WP atau Kilau 36WP untuk setiap tangki 16 liter. Takaran tersebut setara dengan dosis 250 gram per hektar. Aplikasikan herbisida tersebut pada usia 5 hari sebelum tanam hingga 5 hari setelah tanam. Dengan kandungan asetoklor 30% dikombinasikan dengan etilpirasulfuron 6% maupun metilmetsulfuron 6%, membuat herbisida ini lebih unggul daripada herbisida sejenis yang ada di pasaran. Selain lebih mampu mengendalikan biji-biji gulma yang belum tumbuh ataupun yang sudah tumbuh, herbisida ini juga aman terhadap tanaman padi. Dengan demikian, tanaman akan bebas gulma sejak dini, pemupukan dapat lebih optimal, tanaman lebih sehat, tanaman berkembang lebih baik, pengisian bulir lebih maksimal, padi lebih bernas, panen melimpah, dan akhirnya petani lebih sejahtera. Karena itu, gunakan herbisida Kilau 36WP jika dominansi gulma yang ada di pertanaman kita adalah gulma berdaun sempit. Sedangkan gunakan Eco 36WP ketika dominansi gulma di pertanaman padi kita adalah gulma berdaun lebar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.